Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Muslim. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan yang kedua, yaitu tentang metode pengembangan sistem akuntansi. Pertama, metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi pengembangan sistem akuntansi. Dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama melalui analisis sistem atau sistem analysis, desain sistem atau sistem desain, dan yang ketiganya yaitu implementasi sistem atau sistem implementation. Selanjutnya, di sini yang pertama yang tadi langkah-langkahnya yang pertama adalah analisis sistem. Analisis sistem merujuk kepada laporan hasil dari analisis sistem itu sendiri, lalu ada usulan pelaksanaan analisis sistem, dan langkah yang kedua yaitu desain sistem, menuju kepada laporan final desain, sistem secara rinci, laporan final desain, sistem secara garis besar, usulan desain, sistem secara garis besar. Lalu yang ketiga, langkah ketiga yaitu implementasi sistem, menuju kepada laporan final implementasi sistem. Untuk analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, pelaksanaan analisis sistem, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Analisis pendahuluan yaitu yang pertama, jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analis sistem dalam departemen tersebut. Lalu ada permintaan jasa tersebut diluangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, analisis pendahuluan berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan untuk kepentingan pembuatan usulan, analisis sistem atau proposal to conduct system analysis report. Dalam analisis pendahuluan ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksud dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan, harga batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan, keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem. Lalu daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem tersebut. Terus selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan analisis sistem. Jadi analisis sistem laporan itu yang dihasilkan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analisis sistem itu mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Menganalisis transaksi, analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut.
Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai unit organisasi yang terkait di dalam transaksi, formulir yang digunakan, sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, prosedur pelaksanaan transaksi. Lalu dari mana sih sumber informasi dalam analisis sistem tuh? Nah, dalam analisis sistem, sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah satu, sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Yang kedua, sumber dari dalam perusahaan yang lain. Yang ketiga yaitu sumber-sumber luar. Jarang analisis sistem mengembangkan sistem akuntansi yang sama sekali baru, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh perusahaan. Yang sering terjadi justru analisis sistem mengembangkan sistem baru untuk menggantikan atau untuk memperluas sistem akuntansi yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Sumber informasi dalam analisis sistem lanjutan yaitu manfaatnya dilakukan analisis terhadap sistem akuntansi lama adalah yang pertama, efektivitas sistem informasi yang sekarang digunakan, ide rancangan, identifikasi sumber daya, lalu pengetahuan konversi, yang terakhir titik awal yang sama dalam menuju ke perusahaan yang baru. Teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem yaitu dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilaksanakan analisis sistem dengan cara yang pertama adalah wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan, dan yang terakhir pengambilan sampel dan pengumpulan dokumen. Metode analisis kelompok digunakan jika sistem yang dianalisis berdampak kepada beberapa kelompok pemakai informasi yang mempunyai berbagai kegiatan dan kepentingan yang berbeda. Yang kedua, sistem yang dianalisis akan mengubah hubungan yang sudah terbina antar manusia, antar mesin, dan antar metode. Yang ketiga, sistem yang dianalisis akan melayani fungsi bisnis yang baru dan sebelumnya perusahaan tidak memiliki pengalaman menjalankan fungsi tersebut. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir analisis sistem disajikan oleh analis sistem dalam satu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analis sistem dalam analisis sistem. Penyusunan laporan hasil analisis sistem lanjutan. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan beserta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru, atau pengubahan sistem sekarang digunakan oleh perusahaan. Proyeksi ini mencakup kelayakan dilanjutkannya tahap-tahap berikutnya pengembangan sistem akuntansi, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Desain sistem. Nah, desain sistem adalah penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap-tahap desain sistem ini dibagi menjadi ada berapa tahap? 6 tahap. Desain sistem secara garis besar, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, lalu evaluasi sistem, ketika penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, kelima yaitu desain sistem secara rinci, dan yang terakhir penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Desain sistem secara garis besar. Nah, seperti halnya dengan yang ditempuh oleh seorang arsitek dalam pengembangan gedung sekolah tersebut di atas dalam pembangunan sebuah sistem informasi, analisis sistem telah memperoleh informasi berikut ini dari tahap analisis sistem yang dilakukan. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut, luas sistem, dan yang ketiga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, manusia, mesin, uang, material, dan metode. Desain sistem secara garis besar lanjutannya. Nah, berdasarkan informasi yang diperolehnya yang tadi dalam tahap analisis tersebut, analisis sistem kemudian menawarkan berbagai alternatif
Desain secara garis besar sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh si pemakai tersebut. Di sini ada penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Isi usulan desain sistem secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Dalam bagian ini, analisis menghubungkan persyaratan-persyaratan dan berbagai tujuan yang ditetapkan oleh pemakai informasi dengan usulan desain yang diajukan oleh analisis sistem. Berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Penyajian lebih dari satu alternatif desain dimaksudkan untuk memungkinkan pemakai informasi melakukan pilihan di antara alternatif desain yang disajikan oleh analis sistem, menunjukkan kepada pemakai informasi bahwa setiap alternatif desain sistem memiliki dampak signifikan yang berbeda terhadap organisasi. Sebagai contoh, desain sistem informasi A memenuhi 90% persyaratan yang ditentukan oleh pemakai informasi. Namun, biaya pengembangan sistem informasi tersebut lebih mahal 40% dibandingkan dengan desain sistem informasi B. Yang ketiga, yang sistem secara garis besar yaitu sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. Yang keempat, asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem informasi. Lalu, desain sistem secara rinci. Nah, dalam tahap ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Jika, misalnya dalam tahap desain secara garis besar, sistem informasi dirancang untuk menghasilkan laporan umur piutang, dalam tahap desain rinci, analisis sistem merancang format laporan, isi laporan, distribusi laporan, pisah batas data yang dipakai sebagai bahan laporan, lalu pengendalian atas laporan, dan sebagainya. Adapun penyusunan laporan final desain secara rinci yaitu hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Lalu ada persiapan implementasi sistem. Nah, persiapannya itu yaitu implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perancangan implementasi sistem disusun dan dilaksanakan. Suatu sistem akuntansi yang tidak memenuhi kebutuhan pemakai dan penuh dengan kesalahan akan berdampak lama bagi pemakai meskipun kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, bagian yang penting dari laporan final implementasi sistem adalah perencanaan implementasi sistem. Ini ada diagramnya. Nah, adapun simbol untuk pembuatan bagan air dokumen flowchart. Nah, di sini yang seperti ini, simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulir. Nah, jadi untuk ini tuh semua jenis dokumen bisa dimasukkan. Lalu ada yang gambar kedua yaitu dokumen tembusannya. Nah, simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Dan yang ini gambar ketiga yaitu berbagai dokumen. Jadi jika ada 3 lembar dokumen, nah ini sebagai acuannya. Ini nah, penggunaan bagan alir lebih bermanfaat dengan uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. Gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagan air. Perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan air. Lalu kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan air. Dokumentasi sistem akuntansi dilakukan juga dengan bagan air. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.